Tuhan nggak panggil kita untuk jadi menyilaukan dunia gitu, tapi Tuhan panggil kita terang. Oke, gay, lesbian, ya, apalah transgender dan lain sebagainya, itu cuman akibat, tapi sebabnya tuh kenapa? Mesti dicari tahu. Sebabnya kenapa? Shalom, selamat datang di Penyembah Kantoran YouTube channel. Dari manapun Anda berada, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Hai, shalom. Hai Seva. Hai curhatan Alkitab. Oke. Gimana Kak? Ini luar biasa Kak? Aku luar biasa. Baik, sehat. Seva apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik Kak. Puji Tuhan. Oke, let's go. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada baiknya untuk kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu kali ya Kak. Let's go. Halo semua, perkenalkan nama aku Francisca Stefania. Teman-teman semua bisa panggil aku Seva. Aku mewakili tim dari Curhatan Alkitab yang akan memimpin live session pada malam hari ini. Nah, hari ini juga aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama, boleh perkenalkan dulu dirinya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Niko Mariadi, aku admin dari Penyembah Kantoran, dan mau saya thank you buat Curhatan Alkitab, teman-teman yang luar biasa yang udah ngajakin collab, dan malam hari ini kita berharap melalui live malam hari ini ada banyak pertanyaan teman-teman yang terjawab. Gitu. So kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti langsung di question box-nya ya, jangan di... Boleh banget. Yes. Nah, malam hari ini juga Kak, kita punya 2 narasumber yang keren-keren banget. Yes. Yang pertama ada siapa nih Kak? Yang pertama kita bakalan live sama orang yang bukan pertama kali join di live bareng Curhatan Alkitab dan juga Penyembah Kantoran, yaitu Pastor Jesse Lantang. Dia adalah seorang chef, dia seorang hamba Tuhan juga pastinya, dan dia adalah seorang mentor dari banyak sekali anak-anak mentornya. Dan melalui kehidupan beliau, aku sendiri tahu dan mengalami bahwa ada banyak kehidupan orang diubahkan, dan pelayanan beliau itu langsung face to face. Pelayanan beliau tuh sangat bisa dirasakan gitu ya, walaupun tampangnya sangar tapi hatinya penuh dengan kasih. So malam hari ini kita bakalan live bareng Pastor Jesse Lantang. So kalian bisa tanya apapun ya teman-teman. Jangan ragu buat ketik di kolom komentar. Sekali lagi, satu lagi, kita sama siapa? Malam hari ini juga nih kita punya kesempatan buat live bareng satu wanita cantik nih Kak. Beliau ini adalah siapa tuh? Leader dari komunitas bernama Girl Session, dari JKI Menjadi Utuh dan Asli yang biasa kita sebut dengan sebutan Muda. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung undang. Let's go. Udah gak sabar nih. Karena malam hari ini kita akan membahas tentang terang dunia atau menyilaukan dunia. Wey, kita kasih tepuk tangan dulu untuk 2 narasumber kita, Pastor Jesse dan Kak Devi. Selamat datang. Halo Pastor, halo Kak. Halo. Hai. Halo, selamat malam semua. Bisa dengar suara saya? Sekali, Pastor Jesse. Kak Devi boleh cek suara? Tes. Halo Pastor Jesse. Wow. Halo, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Pastor Jesse, terus Kak Devi sama Kak Niko untuk meluangkan waktunya sama kita nih di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi tetap serius nih. Seperti yang Kak Niko tadi bilang, kita mau angkat satu tema, yaitu terang dunia atau menyilaukan dunia. Wow. Waduh. Diingat aku ini lagi, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa ditulis di question box-nya. Kalau bisa jangan di kolom komentar ya, takutnya ketutupan dan nggak kelihatan kita. Ya. Oke. Langsung kan Niko?
Oke, malam hari ini kita akan tanya-tanya kepada Pastor Jesse dan Kak Devi. So, kalau ada bahasa-bahasa yang sedikit gaul, bahasa-bahasa yang menginjak bumi, kita akan lakukan malam hari ini. So, goalnya kita adalah setelah tayangan ini, kita semua tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Bukan menjadi Kristen-Kristen yang penuh dengan kata-kata indah, tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Pertanyaan yang pertama, Pastor Jesse, kita mau tanya nih dari Penyembah Kantoran dan Curhatan Alkitab. Pengertian dari terang dunia itu apa sih, Kak? Kan kita sering tuh denger ya, lalu firman Tuhan dan khotbah-khotbah. Terang dunia itu apa sih sebetulnya? Gitu. Oke, thank you Curhatan Alkitab dan Penyembah Kantoran. Yes. Simple sih, simple banget. Terang dunia itu Yesus nunjuk kita semua sebagai sumber solusi, bukan sumber masalah. Karena kita kalau kehilangan kunci di ruangan gelap, yang kita cari bukan kuncinya, yang kita cari adalah tombol lampu. Yes. Jadi terang itu adalah sumber solusi. Yeah. Jadi pengen dong dengar bahwa anak-anak Tuhan kerja di perusahaan mana gitu, dan pimpinan perusahaannya mengatakan, wah kalau ada 2 orang aja kayak begitu, itu luar biasa banget. Ya, karena dia sumber solusi, bukan sumber masalah. Nah, seringkali orang-orang Kristen itu bukan jadi sumber solusi, tapi sumber masalah. Dan ini bikin malu banget, Karena kita kalau lihat di jalanan ya, ada mobil dengan brand tertentu, ya, ada cat brand tertentu, dan mobil ini ngelanggar lampu merah atau nyetirnya ugal-ugalan, yang kita sebut bukan supirnya, tapi brand daripada mobil tersebut. Ya, brand yang ada di mobil tersebut. Kita akan mencela itu, wah sama aja kayak orang Kristen, itu orang gereja pelayanan, tapi kalau lagi kerja, lagi apa, nggak perform, datangnya telat, ya, dan lain sebagainya. Kita jadi sumber masalah, bukan sumber solusi. Iya. So, pertanyaannya malam hari ini, kita sumber solusi atau sumber masalah? Itu aja. Panas sekali, baru pertanyaan pertama. Gimana sama Kak Devi? Kak Devi, menurut Kak Devi gimana? Oke, tadi sumber solusi bukan sumber masalah. Setuju banget sama Pastor Jesse. Yang sebenarnya untuk jadi terang, sebenarnya jadi udah bilang bahwa akulah terang dunia kan, bahwa adalah terang dunia. Yesus udah bilang akulah terang dunia. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, kita mengikut terang dunia, harusnya kita pun jadi terang dunia gitu. Jadi aku rasa terang dunia itu harusnya jadi identitas kita sebagai anak Tuhan sih, karena kita nggak mungkin nggak jadi terang kalau misalnya kita mengikuti terang gitu. Jadi harusnya terangnya putih itu bersinar dari kehidupan kita gitu. Jadi kalau bilang kita itu mengikuti Tuhan yang adalah terang, mengikuti Yesus yang adalah terang, tapi jadi sumber masalah, berarti mungkin selama ini kita bukan ikuti Yesus, tapi cuma ikut-ikut yang kelihatannya kayak Yesus. Aduh. Oke. Wow. Ini baru pertanyaan pertama. Gimana teman-teman? Apakah kita akhiri saja karena kita sudah tahu? Aduh, jangan dong. Masih panjang nih Kak. Masih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Iya, karena udah terjawab ya. Kalau mau diakhiri juga ya. Jadi menjadi solusi bukan masalah ya. Iya, betul banget. Nah, Oke. Pastor sama Kak Devi, aku mau tanya nih. Kan tadi kata Pastor menjadi solusi bukan masalah. Terus terang dunia itu kata Kak Devi juga menjadi identitas kita sebagai anak Tuhan. Misalkan nih, aku ambil contoh kasusnya aja ya, kayak yang kita lagi happening banget nih, lagi banyak dihadapin sama kita saat-saat ini. Mohon maaf banget, kayak misalkan kan saat-saat ini LGBTQ+ atau gay atau lesbian udah mulai diterima sama masyarakat, walaupun nggak semuanya masyarakat bisa menerima itu. Dan kita tahu itu tuh bukan yang Tuhan mau, maksudnya itu tidak berkenan di hadapan. Pertanyaanku, gimana sih cara kita sebagai anak-anak Tuhan yang terang itu tadi
yang bisa memberi solusi itu menerima mereka orang-orang ini tanpa kita menghakimi mereka. Menurut Pastor dulu gimana? Jadi kalau kita punya teman gitu ya, Chef ya? Iya, betul Kak. Kita punya teman yang seperti itu, gimana sih caranya kita bisa menerima mereka tanpa kita menghakimi mereka? Oke, simple sih. Kalau saya biasanya saya terima mereka, bahkan saya berteman sama mereka, bahkan saya bersahabat sama mereka. Karena Tuhan Yesus suruhnya gitu. Jadi ya dibuat simple aja yang Yesus suruh kita kerjain. Bahwa kita mesti love one another, bukan judge one another. Dan kita mesti lihat, karena di planet bumi ini ada hukum sebab akibat ya. Sebabnya tuh kenapa? Kita mesti lihat. Ya, jangan cuman menyerang akibat. Gay, lesbian, ya, apalah transgender dan lain sebagainya, itu cuman akibat. Tapi sebabnya tuh kenapa? Mesti dicari tahu. Sebabnya kenapa? Dan 95% ya yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia itu akibat fatherless, ketiadaan ayah dalam kehidupan mereka. Nah, orang-orang Kristen, gereja apalagi, harus bangkit jadi ayah buat mereka. Karena ayah bukan berbicara gender, ayah berbicara fungsi, ayah berbicara sumber. Makanya Tuhan menyebut dirinya Bapa, karena Bapa tuh punya pengertian sumber, bukan gender, bukan laki-laki atau perempuan. Oke? Jadi siapapun kita bisa jadi father figure buat orang-orang seperti ini. Oke? Jadi daripada kita menghakimi mereka, mendingan kita bersahabat sama mereka. Banyak orang suka bertanya sama saya, Pastor nggak takut ketularan dan lain sebagainya? Enggak dong, ya, karena kita justru kasih mereka apa yang mereka butuhkan selama ini. Ya, sebabnya yang kita benahi, bukan menyerang akibatnya terus. Wah, lo gay, lo lesbian. Kita cuma nyerang akibatnya, dan itu nggak akan ada selesainya. Nggak akan pernah ada titiknya. Tapi kalau kita mulai mengobati sebabnya kenapa ternyata dia sakit hati sama papanya, sakit hati sama mamanya, dan lain sebagainya, dan dia kehilangan father figure itu, makanya Yesus itu waktu dia datang, dia berfungsi sebagai ayah kepada 12 muridnya. Karena jelas dia kata, kamu akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Dan itu seorang ayah. Seorang ayah kalau supir bajai, dia nggak mau anaknya supir bajai juga. Dia mau anaknya pilot pesawat. Ya, dia mau anaknya itu lebih baik dari dia. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus waktu dia mengcoaching 12 murid waktu dia ada di bumi. Sebelum ke Kak Devi, aku kepengen tanya nih Kak. Lalu batasan apa yang kita mesti ngerti di dalam pertemanan atau persahabatan itu? Karena jangan sampai nih ketika kita bergaul dengan dia, kemudian kita terbawa. Batasan apa? Walaupun kita tetap berteman, kita tetap menerima, kita tetap bergaul dengan dia, batasan apa yang kita mesti perhatiin? Ya, kita mesti mengerti bahwa Yesus itu mengutus muridnya berdua-berdua, nggak pernah sendiri-sendiri. Ya, dan banyak orang Kristen suka sok kuat gitu loh. Mau kemana, mau clubbing, ngapain, jadi garam aja, elah. Belusukan. Iya, belusukan. Maksudnya jangan sok kuat lah. Kita jangan sok kuat sama gini-ginian. Karena memang Yesus mengutus murid-muridnya berdua-berdua. Garam itu kalau cuma satu butir juga nggak ada rasanya. Garam itu mesti disebar dan dia rame garam kan. Dan terang juga, ya, molekul-molekulnya itu banyak sampai jadi dia terang gitu. Jadi jangan coba sendiri-sendiri. Dan batasannya kita mengerti lah, batasan kita harus mengerti sekali. Bahwa kita jangan ikut-ikutan, justru kita yang kasih virus good news ke mereka. Oke. Jangan sendirian ya teman-teman followers yang ngikutin live malam hari ini. Buat Kak Devi gimana Kak? Jangan menghakimi. Itu dia, jangan menghakimi. Kak Devi gimana Kak? Yes. Ada pengalaman mungkin bahkan?
Yes, menarik banget sih apa yang tadi Pastor Jesse bilang tentang fatherless. Ini sesuatu hal yang dekat banget sama kehidupan aku. Kalau aku boleh share sedikit, aku pun fatherless generation gitu. I'm one of it gitu. Aku adalah, aku nggak pernah kenal sama papa aku dari aku lahir. Aku nggak tahu wajahnya, aku nggak tahu namanya. Aku nggak pernah ketemu sama sekali sama papa aku. Jadi itu sesuatu hal yang aku bisa relate, quote unquote. Dan benar banget, jadi satu-satunya yang bisa jadi papaku adalah Tuhan Yesus gitu. Makanya sebenarnya punya hati buat fatherless generation. Nah, bicara tentang LGBTQ, itu juga deket banget sama aku punya di sekitar aku. Bahkan aku punya sahabat yang benar-benar deket. Kita udah sahabatan dari SMP sampai sekarang. Dan yang pasti dia tahu banget kalau aku tuh nggak pernah setuju tentang pilihan yang dia ambil, tapi dia juga tahu banget kalau aku tuh sayang banget sama dia, gitu. Aku rasa yang sering jadi bikin kita tadi ya, kayak siapa bilang menghakimi, karena kita tuh berusaha mengubah mereka. Kita tuh berusaha untuk mengubah mereka untuk lu jangan kayak gitu. Walaupun kita sebenarnya memang punya hati supaya mereka berubah, tapi aku rasa kita sama-sama sadar bahwa yang bisa merubah mereka itu cuma Tuhan Yesus. Tugas kita itu mengasihi mereka, tugas kita menerima mereka, sayang sama mereka, berubah atau enggak itu bukan bagian kita lagi. Nah, seringkali itu kenapa sih kita akhirnya kayaknya jadi kayak judgmental, judging, karena kita tuh berusaha merubah mereka sih. Aku rasa tugas kita itu adalah jadi terang, itu jadi saluran kasihnya Tuhan untuk mengasihi mereka gitu. Dan aku pun nggak pernah merasa lebih baik daripada mereka. Kenapa sih kadang-kadang kita suka kayak kita tuh ngerasa lebih baik daripada teman-teman kita yang tadi kita sebut tadi gitu. Padahal kita nggak lebih baik. Yang kita sama-sama orang berdosa gitu. Yang bisa kita lakukan sayang sama mereka, mencintai mereka. Selanjutnya kan yang akan mengubah gitu. Yang kita lakukan adalah menabur benih aja. Dan aku kita masih sahabatan sama sekarang, dan dia juga tahu banget kalau misalnya Devi emang nggak setuju sama pilihan yang gue ambil, tapi gue tetap bisa datang sama Devi. Dia bahkan pernah bilang gini sama aku, cuman ada 3 orang yang gue mau denger. Yang pertama mamanya, yang kedua adiknya, yang ketiga Devi, sahabat gue gitu. Jadi menurut aku itu sih itu kita dipanggil bukan buat jadi pengubah, tapi jadi pemberi kasih gitu. Wow, sedap. Berarti sayangi orang yang benci dosanya ya, Kak? Yes. Makanya guys, jangan menghakimi, karena bedanya kita cuma mungkin dosanya kita nggak ketahuan aja, gitu ya. Jadi jangan menghakimi. Gitu. Dan dosa nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar ya, Kak? Yes, betul banget. Dan mungkin buat teman-teman yang punya sahabat atau punya teman lesbian atau gay, waktu mereka deket, ya jangan kegeeran kalau mereka naksir kita dulu lah. Nggak usah terlalu GR. Nggak setiap gay atau lesbian yang deket sama kita juga naksir sembarang orang. Nggak gitu. Justru malam hari ini kita mau belajar bagaimana cara menyingkapinya seperti yang Yesus lakukan. Oke, sebelum ke topik selanjutnya, mungkin Seva boleh bantu aku buat ketik di kolom komentar, lalu dipin dulu kita lagi bahas apa malam hari ini. Nah, buat Pastor Jesse, Kak, kan dibilang Yesus tuh, ini ayat yang nggak populer ya Kak. Yesus itu sahabat orang berdosa. Ya, ini nggak populer sih buat dikhotbahin, tapi Alkitab dengan jelas ngomong gitu. Nah, yang jadi masalah adalah seringkali orang ikut Tuhan, baca firman, rajin pelayanan, yang di dalam otak dan pikirannya adalah dia punya banyak batu untuk lempar-lempar itu, Kak. Bukan untuk membangun jembatan gitu. Justru perkataannya, gaya hidupnya malah menjauhkan dia dari orang-orang yang seperti ini gitu. Itu menurut Kak Jesse apa yang salah, Kak? Oke,
Ini sebenarnya pertanyaan yang luar biasa karena ini adalah bahan seminar 2 hari. Waduh. Dan gue mesti jawab dalam. Gue mesti jawab in 5 minutes. Come on. Mungkin kita bisa bikin nanti ya. Next time kita bisa bikin yang lebih panjang. Oke, let's go. Nah, ya. Begini, kita seringkali waktu kita mulai terjun di dalam pelayanan, kita mulai menganggap diri kita tuh paling benar dibanding yang lain. Kita mulai menganggap diri kita tuh paling suci dibanding anggota keluarga kita yang lain. Dan gue udah sering mengatakan bahwa kalau iblis nggak bisa membuat kita jadi orang jahat, iblis akan membuat kita jadi orang yang merasa paling benar. Oh, come on. Dan ini yang membuat perang di mana-mana, ini yang membuat bunuh-bunuhan di mana-mana. Ya. Dan itu sama aja sama orang-orang yang pelayanan yang menganggap dirinya lebih baik dari adiknya, lebih baik dari kakaknya, lebih baik dari suaminya, lebih baik dari istrinya, dan lain sebagainya. Dan itu sama banget di Alkitab dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Kita bisa lihat waktu ada seorang perempuan yang ketangkep basah berzina. Ini cerita yang luar biasa banget di Yohanes 8 bahwa yang mengherankan kenapa lakinya nggak ada, karena perzinahan melibatkan 2 orang. Yang anehnya lakinya tuh kemana gitu loh. Mungkin lakinya salah satu Farisi atau ahli Taurat mungkin. Ya, mungkin lakinya jadi lakinya diumpetin. Dan mereka datang ingin mencoba Yesus. Mereka datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin menjatuhkan Yesus. Ingin menjebak Yesus, kira-kira seperti itu. Dan waktu mereka mulai berteriak-teriak, menurut hukum Musa, wanita ini harus dirajam sampai mati karena ketangkep basah berzina. Yesus tiba-tiba dia nunduk dan dia tulis-tulis. Banyak orang mengatakan, apa sih yang dia tulis? Ternyata Yesus itu mengirim bahasa isyarat, karena peristiwa ini terjadi di halaman Bait Allah. Dan halaman Bait Allah itu tanahnya bukan tanah kayak di lapangan bola. Tapi halaman Bait Allah, tanahnya adalah cobblestone. Itu adalah batu. Ya, jadi Yesus lagi memberikan bahasa isyarat bahwa, yang tulis hukum itu di atas 2 loh batu, itu saya. Saya yang tulis. Dan dia bangkit berdiri, lalu dia bilang gini, yang nggak pernah bikin dosa, coba lemparin dia duluan pakai batu. Wow. Semua pergi satu persatu mulai dari yang tertua, kita semua tahu ceritanya. Dan Yesus mengatakan 2 pertanyaan yang nggak penting banget. Yang pertama adalah, kemana mereka? Lo jelas udah pergi kok. Ya. Pertanyaan kedua adalah, tidakkah mereka menghukum kamu? Lo jelas masih hidup kok wanitanya. Pertanyaan basa-basi banget, orang Jakarta bilang. Basa-basi banget. Tapi 2 pertanyaan ini Yesus ternyata ingin memberikan rasa aman buat wanita itu. Karena kebutuhan wanita dari dulu sampai kapanpun adalah kebutuhan akan rasa aman. Itu wanita, kebutuhannya seperti itu. Dan Yesus tiba-tiba dia melanjutkan, dia ngomong gini, aku juga tidak hukum kamu. Pergilah dan jangan bikin dosa lagi. Beda banget. Orang Kristen kalau lihat orang jatuh atau temen jatuh dalam dosa, orang Kristen ngomongnya beda sama Tuhan Yesus. Orang Kristen ngomongnya, pulanglah dan jangan kembali lagi. Gitu orang Kristen ngomong. Ya, tapi Yesus ngomongnya tuh beda. Ya, dia empower dulu wanita ini, pulanglah and sin no more. Dan orang kalau lihat pemandangan ini, mungkin mereka akan lihat, loh, kok nggak dihukum? Nanti nggak jerah dong. Hukum dong biar kapok. Biar kapok dia mesti dihukum gitu. Tapi gue percaya banget sampai hari ini, orang yang justru dikasih kesempatan yang seharusnya dia mati nih wanita ini, tapi tiba-tiba dia hidup, tidak ada cacat sedikit pun. Gue percaya banget dia akan kembali dengan overwhelming, dia kembali ke rumah dengan perasaan overwhelming. Wow, siapa itu orang? Gue kalau perlu gue mau ikutin dia deh mati-matian, dia lepasin gue tanpa syarat, gratis, gue nggak perlu bayar. Ya, kalau perlu gue mau ikutin dia, gue mau jadi saksi buat orang-orang tersebut. Makanya orang-orang yang ngerti kasih karunia, kelakuannya nggak akan kayak ahli Taurat. Justru mereka akan tahu diri. Mereka akan tahu diri banget. Tahu diri bahwa kita nih cuman beda dosa. Jadi jangan merasa paling mulia.
Jangan merasa paling gimana dan lain sebagainya. Yes. Kita sama, kita semua ada cuman karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Kita akan lebih tahu diri gitu. Gokil. Kira-kira kayak gitu nih. Gokil. Itu tadi yang dimaksud orang-orang Kristen, itu orang-orang Kristen yang di Zimbabwe ya teman-teman ya. Bukan kalian ya. Itu di Madagaskar gitu-gitu yang dimaksud. Jadi kalian di jangan Indonesia merasa puji Tuhan nggak ada ya Kak? Nggak ada yang ngaku gitu. Gimana dengan Kak Devi? Kak, gimana Kak? Kita sebagai orang Kristen yang tahu banyak firman, seharusnya kita kan seperti Yesus ya, menjadi sahabat orang berdosa. Pertanyaannya, kok orang-orang berdosa biasanya malah risih dan nggak mau datang ke kita? Apa yang bikin gini tuh? Yes sih, sekarang aku pernah dengar sebutan Farisi gaul sih ya. Asik bisa juga. Tapi gaul. Okay. Farisi gaul. Satu hal sih, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan benar-benar aku bilang mengenal Tuhan secara pribadi, punya connection dan hubungan sama Tuhan, justru di saat itu kita itu justru malah akan sangat aware, bukan dengan apa yang jadi kekurangan orang, tapi kita akan sangat aware dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi di saat yang sama kita tahu nih betapa bobroknya sebenarnya kita, betapa brokennya sebenarnya kita. Tapi di saat yang sama kita lihat betapa besarnya grace-nya Tuhan dan mercy-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan aku rasa kita bisa menyadari bahwa kita itu benar-benar dikasihi, kita itu benar-benar dicintai sama Tuhan dengan kebobrokannya kita. Itu akan apa ya? Membuat kita akhirnya juga bisa extend love sama orang lain juga gitu. Kita nggak akan punya ruang untuk kita bisa menghakimi gitu. Jadi aku rasa justru malah ketika kita menghakimi, kita menuding, merasa kita lebih baik dari orang itu, jangan-jangan sebenarnya selama ini kita nggak benar-benar merasa broken, kita nggak benar-benar mengakui setiap kelemahan kita kepada Tuhan. Karena jangan-jangan yang kita, kalau misalnya kita nunjuk gini kan, satu nih ke depan, 4 kan sebenarnya nunjuk ke kita kan. Nunjuk ke kita, mungkin justru malah ada kesalahan-kesalahan yang kita nggak pernah akui, nggak pernah buka di hadapan Tuhan, yang membuat kita akhirnya kayak menuding. Karena gini ya, kalau orang sebenarnya punya salah, kadang-kadang dia suka nyalain orang loh, supaya dia merasa agak lebih baik dan nggak merasa. Waduh, iya. Sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi aku rasa itu sebenarnya harusnya jadi alarm sih, jadi alarm buat kita. Iya. Betul. Kita judging orang lain, judging other people, jangan-jangan sebenarnya kita sendiri itu nggak benar-benar udah vulnerable untuk bisa terbuka sama Tuhan atas segala salah dan segala kita punya dosa gitu. Iya. Ya, menarik. Wow, ngomong-ngomong soal kasih karunia Tuhan Yesus kepada kita nih para pendosa, aku mau tanya nih, kan kita tahu ya, setiap gereja sekarang itu punya aturan yang berbeda-beda. Gerejaku, gereja Kak Devi, gereja Aniko, gereja Pastor Jesse itu pasti punya aturan yang berbeda-beda. Nah, menurut Pastor Jesse dan Kak Devi sendiri, gimana sih seharusnya gereja menyikapi ketika salah seorang pelayannya kedapatan berbuat dosa gitu loh? Waduh. Siapa duluan nih? Boleh Pastor dulu. Oke. Ya, gereja seharusnya menyikapi seseorang yang berdosa. Kita sekali lagi seringkali begini ya, kita lakukan adalah kita coba mencampur adukan hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Oke? Jadi akhirnya kita kehilangan dua-duanya. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena anggur baru coba-coba dicampur ke kantong anggur yang lama, itu akan pecah dan hilang dua-duanya. Ya, hancur dua-duanya. Kita kehilangan dua-duanya. Nah, ini yang coba seringkali dilakukan sama banyak gereja, mencampur adukan hukum yang lama sama hukum yang baru. Akhirnya kita kebingungan sendiri. Oke? Seharusnya yang terjadi adalah kita mendisiplin orang yang jatuh dalam dosa dengan kasih. Dan disiplin itu selalu kesepakatan dua belah pihak.
Dan seringkali yang kita lakukan adalah kita mendisiplin orang hanya kesepakatan satu pihak. Kita main skors ini orang, kita keluarin ini orang, dan lain sebagainya. Dan nggak pernah diperhatiin. Seharusnya kalau kita mau ada kasih karunia di dalamnya, kita mendisiplin orang ini dan kita temenin dia selama dia didisiplin. Ya, dan ini adalah kesepakatan dua belah pihak. Oke, kamu off dulu sementara, tapi kamu setiap hari ngopi sama saya yuk. Misalnya gembalanya ngomong gitu sama ya. Aduh, gembala ya, mana tiap hari yang mau? lo makan siang sama gue deh. Ya, itu dia. Ya. Tiap hari lo dinner sama gue atau apa gitu loh. Iya. Nah, ini jarang dilakukan. Mungkin hampir nggak pernah dilakukan hal-hal seperti ini. Karena kita kayaknya gimana banget sama dosa gitu loh. Gimana banget. Oke, padahal Tuhan Yesus itu dekat, sekali lagi seperti yang Niko tadi bilang, dekat sama orang-orang berdosa. Dia datang untuk orang-orang yang sakit, dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Bahkan dia mau mati buat orang-orang berdosa. Kok gereja nggak gitu? Kok gereja nggak mau nolongin orang yang lagi kesesat gitu? Oke, ada gereja gede, ada gereja besar banget. Saya pernah nanya sama gembalanya, kok nggak ada ya di gereja pelayanan perceraian? Gembalanya sempat bingung, hah? Kok begitu? Tidak siap. Kenapa kita cuma ada pelayanan? Kenapa kita ada pelayanan pemberkatan gitu? Iya. Kenapa nggak ada pelayanan perceraian? Oke, pemberkatan. Makanya orang yang mau cerai jadi kabur dari gereja. Mereka mabuk-mabukan. Mereka nggak lari ke gereja. Ya, mereka nggak lari ke orang Kristen, nggak lari ke tubuh Kristus. Seharusnya dirangkul dong. Kalau bisa pulih sama pasangannya, puji Tuhan. Tapi sampai gagal, kita tetap rangkul orang. Tetap dijadiin teman, tetap dirangkul. Ya, supaya jiwanya ini akhirnya sembuh dan dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Setuju. Kalau dari gue gitu sih. Waduh. Aduh. Panas ya, Kak ya. Buat teman-teman mungkin para gembala, mungkin juga para pengerja atau leader-leader, mudah-mudahan kalian dengar ini dan kupingnya jadi panas. Nggak apa-apa, panas sebentar. Kak Devi gimana Kak? Kalau mungkin dari muda menyingkapinya tuh gimana dengan teman-teman yang seperti ini? Yes, karena kan sebenarnya kasih sama kebenaran tuh harus Firman Tuhan bilang kan, kasih dan kebenaran itu harus bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kita pakai kasih tanpa kebenaran, jadinya pembiaran. Tapi kalau kita kebenaran kita khotbahin mau tanpa kasih, jadinya tadi kita judging, scores, usir dari gereja. Iya. Gereja makin kelihatan kudus, padahal sebenarnya harusnya gereja kan jadi bengkel kan. Gereja harusnya adalah sakit gitu. Kita punya satu namanya bengkel anak muda. Kenapa bengkel? Karena memang kita semua berobat jalan. Kita semua gereja jadi tempat yang paling aman buat orang-orang berdosa. Harusnya gereja jadi tempat yang paling aman buat orang-orang sakit gitu. Jadi aku percaya. Tadi pas Pastor Jesse bilang tentang tubuh Kristus, aku ingat satu ayat di 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. Sebaliknya, bagian-bagian tubuh yang tampaknya lemah atau dianggap kurang terhormat sebenarnya sangat penting. Contohnya anggota badan yang tidak pantas dilihat kita lindungi dengan pakaian. Dengan demikian setiap anggota tubuh yang dianggap kurang terhormat justru selalu diberi perhatian khusus. Jadi aku tadi happy banget pas Pastor Jesse bilang kita ajak makan, kita makan gitu, karena itu harusnya gereja berdiri seperti itu gitu. Dan itu yang di muda pun itu yang kita bangun gitu. Jadi ketika tadi ya Kak, ketika memang apalagi kalau misalnya tuh dalam dosa terus ngaku, aku rasa itu harusnya gereja jadi tempat yang sangat bersukacita. Karena ada orang yang kan di situ dikatakan saling mengaku, di firman Tuhan bilang kan saling mengakulah dosa maka engkau akan sembuh gitu. Jadi harus ketika ada yang ngaku dosa di gereja, kita harusnya bersukacita karena berarti dia lagi dalam satu tahap dia mau sembuh, bukan berarti kita tinggalin. Tapi justru malah kita harusnya bersukacita ketika itu keluar gitu, ketika itu muncul gitu. Jadi itulah gunanya tubuh Kristus gitu loh, bukan yang malah dipisahkan dan jadinya malah mati dan akhirnya keluar, tapi harusnya justru kita rangkul, kita perhatikan, kita nurture karena sebenarnya dia lagi mau sembuh gitu. Wah, menarik sekali.
Jadi buat 60-an teman-teman atau followers yang lagi nonton, kalau kalian diberkati, khotbahin inilah di komunitas kalian. Bawain ini, sharingkan ini, nggak apa-apa banget. Nggak ada aturan nggak boleh, atau kata Pastor Jesse, kata Kak Devi, bagiin apa yang baik, kabar baik ini bagiin. Supaya kita bisa lakuin. Karena pada kenyataannya Kak, di gereja-gereja besar seperti gereja di Jamaika gitu-gitu ya, double standar. Si yang nggak penting-penting banget ini bikin dosa. Ya udah, antara dibiarin, diskorsing, bahkan sampai keluar, atau langsung dikeluarin. Tapi si penting ini, yang lain, ketika berbuat dosa yang bahkan lebih besar, malah ditutup-tutupi, malah udah, nggak ada apa-apa. Dia besok pelayanan lagi, gitu. Singkat aja deh, Pastor Jesse, menurut Pastor Jesse gimana tentang double standard itu? Ya, ini udah mengerikan ya, karena ini pasti ujung-ujungnya uang. Orang-orang yang penting itu biasanya di gereja selama ini adalah orang-orang yang ada uangnya. Menguntungkan gitu ya? Oke. Menguntungkan ya, dan ya begitulah. Jadi akhirnya jadi kayak partai politik gereja. Dan ya akhirnya orang-orang yang pilihan-pilihan ini dalam tanda kutip, akhirnya mereka berbuat semena-mena nggak apa-apa dan lain sebagainya. Pembiaran akhirnya terjadi, dan orang-orang seperti ini seringkali nggak mau juga dimuridkan karena mereka yang danain gereja tersebut. Oke? Jadi sebenarnya nggak boleh tebang pilih. Kalau mau dia donatur, dia apa segala macam, ikut pemuritan, ikut. Nggak ada alasan untuk ini karena dia spesial dan lain sebagainya. Harus ikut. Siapapun lo itu, jabatan lo apa, posisi lo apa, ikut pemuritan. Karena itu penting. Nah, yang kita lihat selama ini orang-orang yang dalam tanda kutip jadi majelis dan lain sebagainya, akhirnya mereka jauh dari gitu-gituan. Karena mereka merasa mereka yang duitin di gereja, mereka yang donasi dan lain sebagainya. Dan itu kejahatan menurut gua. Kejahatan. Iya. Wow. Keras sekali. Keras. Bapak gembala, ibu gembala yang nonton, mohon maaf. Biasanya jangan takut kehilangan donatur ya, Pes. Iya, kan sering dikatakan Tuhan yang sediakan. Kan katanya Tuhan yang sediakan. Iya, jadi malam hari ini mari belajar bersama-sama gitu. Oke, Kak Devi, aku punya pertanyaan nih buat Kak Devi. Kalau misalkan ada banyak nih orang-orang ya yang mungkin gak rajin pelayanan nih, pada akhirnya insecure kalau bahasa zaman sekarang tuh, ketemu sama leader-leader, orang-orang atau bahkan temennya sendiri yang udah mulai pelayanan, kemudian pelayanannya di mimbar, tapi dia merasa mungkin panggilannya gak di gereja. Jadi kayak dia merasa insecure karena mungkin gak posting ayat Alkitab setiap hari, mungkin gak sharing apa gitu di sosial medianya setiap hari. Dia mungkin insecure buat ketemu atau bergaul. Gimana Kak caranya untuk supaya nih persahabatan tuh tetap aman tanpa ada insecure atau kepedean lah segala macam gitu? Yes, oke. Yang pasti, soalnya kita selalu kita selalu punya satu anggapan pelayanan itu adalah pelayanan di gereja, pelayanan itu adalah pelayanan bar gitu. Akhirnya kita punya sebutan kan sekuler, ada rohani, ada roh halus, ada roh kudus, ada roh kudus gitu. Akhirnya kita mengkotak-kotakkan pelayanan itu sendiri. Aku rasa penting punya satu pengertian yang sama dulu bahwa pelayanan itu adalah kehidupan kita. Pelayanan adalah penyebab kita. Pelayanan itu adalah how we live and how we love gitu. Itu adalah pelayanan. Bentuk-bentuk pelayanan bisa macam-macam. Tapi kalau misalnya kita ada satu rasa insecure, sebenarnya harus dipertanyakan lagi gitu. Karena ketika kita melayani, harusnya yang keluar itu bukan diri kita, tapi Yesus yang keluar dari hidup kita. Kalau ketika kita insecure, jangan-jangan ya, selama ini mungkin kita bukan melayani Tuhan, tapi kita melayani diri kita sendiri supaya ingin kelihatan gitu. Soalnya
kita melayani Tuhan, harusnya kita secure, kita aman, karena aku selalu bagikan ini, bilang ini sama teman-teman kita di muda lah. Ketika kita sharing sesuatu, ketika kita bagiin sesuatu, kita tuh lagi nggak bagiin tentang diri kita atau cerita kita, tapi kita lagi bagiin ceritanya Tuhan dalam hidup kita. Jadi harusnya ketika kita melayani, yang besar itu bukan kita, tapi yang besar itu Tuhan. Kita cuman alat gitu. Jadi kalau misalnya ada rasa insecure gitu, rasa khawatir, membanding-bandingkan, mulai lihat dia pelayanan ini mungkin anak rohaninya lebih banyak dan lain sebagainya, aku rasa itu jadi alarm lagi ya, bahwa kita benar-benar melayani Tuhan gak sih? Atau jangan-jangan kita pengen lihat, atau jangan-jangan kita cuman jadi Tuhan buat diri kita sendiri dan kita melayani kita gitu. Jadi aku percaya ketika kita benar-benar melayani Tuhan, dan melayani itu adalah sebenarnya buah dari pertobatan kita kan. Betul. Pertobatan bukan supaya dilihat, bukan supaya menutupi dosa dan lain sebagainya gitu. Harusnya kita nggak insecure, harusnya kita secure. Nggak apa-apa nggak ada yang tahu Devi gitu, nggak apa-apa nggak ada yang tahu kita. Yang penting mereka tahu Tuhan, mereka alamin Tuhan, mereka tahu Yesus dan ngalamin itu semua melalui kehidupan kita. That's good. Harusnya itu yang jadi goalnya ketika kita Keren. Top. Keren. Top. Kemuliaan Tuhan dari pelayanan kita ya Kak ya. Iya, jadi kemuliaan bukan bagi dua ya. Kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi dua. Iya, kayak pengalamanku nih, baru tadi siang gitu ya. Aku ngelihat salah satu hamba Tuhan, salah satu pendeta, salah satu mentor juga yang sibuk kerja, tapi nyempetin waktunya buat mentorin satu anak untuk ngeliatin dia tuh lagi ujian sekolah, ujian kayak tes khotbah gitu. Tadinya gue kira dia tuh kayak nggak ada kerjaan apa hamba Tuhan ini ya. Ternyata itu fathering, itu menjadi pelayanan yang nggak kena spotlight itu. Gokil. Kak Jessi jangan ketawa-ketawa Kak ya. Oke. Pastor Jessi, gimana caranya nih untuk misalkan dari sudut pandang orang yang insecure nih, ngelihat teman-teman yang udah kayaknya tuh bahasanya sulit dicerna karena ada yang nabrak tanah, ada yang terbang ke sana kemari. Gimana Kak? Oke, gini, tubuh Kristus seharusnya, apalagi dalam pelayanan ya, kita selalu suka membagi-bagi bahwa ada dunia pelayanan dan dunia sekuler. Dan ternyata kalau kita baca Alkitab keseluruhan, tidak ada ayat yang membagi dua dunia ini, tidak ada. Karena dari perjanjian lama, Yusuf itu politician, Daniel politician, Rasul Paulus businessman, dan lain sebagainya. Mereka adalah semua orang-orang yang bekerja di marketplace, dan mereka pelayanan. Dan mereka nggak pernah cari panggung, mereka nggak pernah cari spotlight, ya. Dan di Alkitab, cuman ada 3 orang yang benar-benar kerja di bait Allah. Jadi kalau mau kayak gitu, ikutin aja 3 orang itu. Namanya Samuel, Habakuk, dan Nabi Yoel. Ya, tiga orang ini benar-benar bekerja di bait Allah. Jadi kalau mau ikut kayak begitu, silahkan pelajari tiga orang ini hidupnya seperti apa. Karena semua tokoh yang dicatat Alkitab, semuanya adalah orang-orang yang bekerja. So, kita nih nggak bisa kalau masuk ke gereja, aduh gue pengen jadi, kayaknya sempit gitu, pelayanan cuma jadi WL, singers, atau khotbah. Kayaknya kalau asyir kayaknya gimana, kayaknya apalagi kalau orang yang masih bekerja dan belum terlibat di kebaktian, kayaknya dia merasa bersalah, dia ngerasa kayaknya nggak ada gunanya dan lain sebagainya. Justru orang-orang yang bekerja, orang-orang yang masih berbisnis, gue sih angkat topi banget. Karena mereka sebenarnya adalah pahlawan garda terdepannya kerajaan surga. Mereka berhadapan dengan kuasa kegelapan Senin sampai Jumat. Ya, tapi kebenaran ini dibutakan sama iblis. Dibutakan dengan mengatakan, kamu nggak ada gunanya. Yang ada gunanya cuma yang khotbah, cuma yang nyanyi, cuma yang terlibat di kebaktian. Itu yang berguna. Kamu nggak ada gunanya, gitu loh. Jadi akhirnya kita merasa kita nggak perlu bikin apa-apa. Waktu kita lagi bekerja di marketplace di kantor kita, we doing nothing. Kita nggak jadi terang dan garam yang sesungguhnya. Oke, kita nggak pernah berfungsi karena pengertian dari garam itu adalah berguna. Ya, kita nggak pernah berguna buat kerajaan sorga karena kita berpikir pelayanan cuma hari
hari kebaktian doang. Kalau di kantor hari Jumat, kalau di gedung gereja hari Minggu, itu aja pelayanan. No. Senin sampai Senin, hidup kita harus kita berikan untuk kita melayani Tuhan. Dan tadi Devi bener banget bilang, bukan kita yang semakin ngetop, tapi Tuhan Yesus yang harus semakin ngetop. Karena sekarang banyak pelayan-pelayan Tuhan yang ngejar viewers, bukan ngejar disciples. Itu gereja di Honduras. Mereka bukan develop leaders. Gereja di Honduras. Ya, di sana lah ada. Mereka cuma ngejar viewers saja, ya viewersnya sekian dan lain sebagainya. Mereka kayaknya udah puas. Ingat Yesus yang dilatih sama dia cuma 12 orang, satu bunuh diri lagi. Jadi kalau Yesus punya gereja hari ini, mungkin Yesus diomongin sama banyak gereja yang lain. Lihat tuh gereja jemaatnya cuma 12, satu bunuh diri lagi. Aduh. Tapi 11 orang sisanya ini diganti sama Matias ya. Mereka akhirnya menjungkir balikan dunia. Ya, mereka turn the world upside down. Gitu. Akibat mereka dimuridin selama 3,5 tahun. So, dimanapun kita berada, berfungsilah dan jadilah terang dan garam yang sesungguhnya. Oke. Mantap banget ini. Wow. Oke. Tadi kan kita sempat bahas tentang rasa nggak pede kita ya, atau nggak pede seseorang saat berhadapan dengan teman kita atau orang yang mungkin dirasa lebih tingkat spiritualitasnya bisa dikatakan lebih jauh daripada dia, kayak saat teduh, pos-pos tadi kan Niko bilang, pos-pos ayat Alkitab dan sebagainya. Maaf ya teman-teman yang tersinggung. Pelayanan itu juga lebih sering. Tapi mungkin nggak sih dibalik rasa insecure orang tersebut tuh dia punya dosa yang disembunyikan. Jadi makanya dia minder. Terus kalau misalkan nih Pastor Kak, dia mengakui dosanya sama kita harus apa? Waduh. Boleh dari Kak dulu mungkin. Oke. Menarik tadi ngomongin tentang ada yang merasa mungkin kayak lebih spiritual gitu ya, lebih rohani. Bahkan waktu itu salah satu teman aku juga di Girl Session, dia ngomong level iman gitu. Aku nanya nih, ayam geprek apa iman gitu. Ada level-levelnya gitu. Satu hal tadi sih sebenarnya aku juga tadi udah sempat mention juga ya tentang ketika kita punya teman, sahabat, kerabat yang datang dan mengaku dosa, harusnya itu jadi sesuatu sukacita dalam kehidupan kita kan, karena tadi firman Tuhan bilang saling mengaku dosa lah maka engkau akan sembuh gitu. Jadi aku rasa satu budaya, bukan budaya sih, kita nggak bisa sebut budaya, tapi ada satu di mana kita bilang mengaku dosa buat kita sendiri di muda, itu jadi sesuatu hal yang justru kita happy gitu. Kita bukan happy karena dia berdosa, enggak, tapi tadi ada satu willingness untuk mereka mau cerita dan mau mengaku. Dan bahkan mungkin aku rasa yang pertama bisa kita lakukan adalah mendengar dan menerima dulu. Kita dengerin dia cerita tentang dosanya, dia mengaku tentang dosanya, dengerin, terima, dan jangan hakimi gitu. Setelah mendengar, setelah kita tahu apa yang jadi selama ini dia simpan, abis itu aku selalu tanya, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Dan setelah itu juga aku tanya, terus abis itu mau gimana? Abis itu mau ngapain? Mau tetap tinggal di situ? Atau sebenarnya kamu mau berubah? Nah, seringkali yang kita lakukan adalah langsung mengkhotbahi. Kita langsung bilang, lo harusnya makanya jangan kayak gitu, jangan kayak gini. Percaya deh teman-teman, buat setiap orang-orang yang melakukan dosa dan ngaku, dia tahu dia berdosa. Jadi kita nggak perlu nambah-nambahin, kasih tahu bahwa lo tuh berdosa dan bersalah. Exactly. Tahu. Mereka udah tahu, mereka udah paham, bahkan mungkin mereka keluar, tapi mereka sulit
lepas, mereka sulit untuk keluar, tapi sebenarnya mereka udah tahu gitu. Jadi kita berhenti untuk jadi orang yang cuma nambah-nambahin doang, bilang harusnya lo begini, lo begini, lo begini, lo begini. Tapi yang harus kita lakukan adalah yang tadi kan, mendengar dulu, menerima, dan akhirnya kita kasih tahu, kita tanya apa yang bisa kita lakukan. Dan apalagi kalau misalnya dia bilang bahwa dia pengen lepas, bahwa dia pengen bertobat, yang kita lakukan adalah mendampingi, mendoakan dan mendampingi. Jadi itu memang bukan sesuatu hal yang mudah dan instan, tapi aku rasa generasi ini tuh perlu pendampingan. Tadi kan Pastor Jesse bilang kan, generasi ini tuh perlu bapak, dan bapak itu gender gitu, tapi tentang sumber solusi, jadi pendamping gitu. Jadi bukan cuma tentang narik mereka ke gereja atau dorong mereka pelayanan, tapi mau nggak sih kita mendampingi, mau nggak kita menangis bareng, mau nggak sih kita doakan bareng gitu. Mau nggak sih kita benar-benar, bahkan mungkin kita harus mengorbankan hal-hal dari kehidupan kita, mungkin waktu kita, mungkin uang kita, tenaga kita, untuk kita bisa nama baik mungkin dari apa ya, aku rasa bagi hidup. Iya. Kita sering fokus untuk bisa membagikan apa sih yang bisa kita bagikan, apakah tentang pelayanan, apakah itu selalu tentang uang kita. Aku rasa yang paling berharga adalah kalau kita bisa membagi kehidupan kita gitu. Itu sih, ketika ada yang mengaku dosa dan kita bisa bagi hidup, kita bisa jalan-jalan bersama bareng. Aku percaya yang tadi kan, pada akhirnya bukan kita yang mengubahkan kok, Tuhan yang mengubahkan. Kita cuma jadi keren alatnya Tuhan untuk Tuhan bisa lakukan apa yang Tuhan mau lakukan gitu. Thank you Kak, ini saran banget nih buat kita semua, buat teman-teman juga yang nonton live ini. Kalau ada teman kita, saudara kita, kakak kita yang ngaku dosa sama kita, dikotbahin, tapi didampingi. Jangan sampai kita doa minta jiwa-jiwa yang berdosa datang sama kita, lalu kita bingung mesti ngapain. Pastor Jesse, Pastor Jesse gimana? Kalau ada kejadian seperti ini, tadi udah bagus banget. Kejadian apa tadi? Kejadian bahwa ada orang yang datang sama kita ngaku dosa, gitu. Ya, kita mesti mahir ya, jadi ahli untuk memeluk orang-orang berdosa, untuk memeluk orang-orang yang berbeda sama kita. Ingat loh, dari awal tulah ke-10 yang dilihat sama malaikat Tuhan bukan baiknya orang Israel. Itu anak sulungnya jangan dibunuh, rumahnya Pastor Jesse, kagak gitu, Tuhan kagak gitu. Itu jangan dibunuh anak sulungnya, soalnya itu rumahnya donatur, gak gitu. Lagi-lagi. Nah, tapi yang dilihat sama malaikat Tuhan adalah ada darah domba apa tidak di gerbang rumah mereka. So kita harus mengerti proses penebusan bahwa, kalau saya udah ditebus sama Tuhan Yesus, kenapa saya nggak bisa kasih penebusan ini, ya, mentransferkan ini ke kehidupan orang lain untuk tidak menuduh mereka. Ya, untuk tidak, ya seperti tadi Devi bilang, khotbah-khotbahin, mereka udah susah, mereka udah berbesar hati mau ngaku sama kita. It takes a guts loh, itu butuh keberanian untuk ngaku dosa. Karena tadi kita juga sempat bahas kan, kita bedanya cuman ada satu ketahuan, satu enggak. Kita semuanya orang berdosa soalnya, kita semua orang berdosa. Nah, untuk orang yang ngaku, gue salut banget, karena itu butuh keberanian. Dan mereka sebenarnya mungkin juga udah tahu ayat-ayat, ya. Mereka mungkin cuma perlu dipeluk, perlu diajak ngopi, ya. Kita kasih kuping kita ke mereka, ya. Kita dengerin curhatnya mereka dan lain sebagainya. Ingat tadi yang Devi bilang itu harus jadi prinsip kehidupan kita, bahwa kita yang memberi kasih, biarlah Tuhan yang merubah orang tersebut. Tugas kita adalah mengasihi mereka. Dan kita harus konsen sama dosa yang masih kita gumuli gitu. Masing-masing kita harus bisa progres setiap hari untuk kita nggak melakukan kesalahan yang sama, dan kita mengasihi orang lain. Oke, bukan ngecek dosa orang lain terus gitu loh. Ngecek, ini
dia rajin banget ya, jangan kayak jadi wasit loh. Wasit tuh di lapangan bola, di kehidupan jangan gitu. Mondar-mandir cuma cari salah orang gitu loh. Itu tugas wasit di lapangan bola. Jangan orang Kristen tuh kayak wasit gitu loh. Karena Tuhan Yesus saja nggak begitu. Tuhan Yesus nggak begitu. Dia ngajarin kita untuk melihat korban. Korbannya itu Tuhan Yesus. Bahwa dia udah menyelesaikan semua. Ya, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa besok. Oke. Wow. Ini ada yang komen nih, thank you Kak sarannya, jadi besok nggak bingung lagi. Yes, memang tujuan kita bikin kalian nggak bingung. Supaya kita semua ngerti intinya apa yang harus kita lakukan. So kalau kalian diberkati, langsung ketik di komen aja, responi setiap mungkin statement atau apa yang kalian diberkati. Pertanyaan singkat dari kita Kak, buat singkat aja nih. Ini di luar pertanyaan yang sudah disusun. Kak Jessie dan Kak Devi, nggak takut kehilangan nama baik sebagai seorang mentor, hamba Tuhan, pendeta, orang yang melayani di mimbar waktu bergaul dengan orang-orang seperti itu? Gay, lesbian, orang-orang yang selingkuh, pemabuk, makan narkoba. Nggak takut kehilangan nama baik. Pastor Jessie dulu deh, jawab singkat Kak, boleh? Nggak takut sama sekali. Karena itu adalah buku panduan yang kita baca semua, nyuruhnya kayak begitu. Bahwa gereja harus jadi terang dan garam dunia, seperti ya tema kita malam hari ini. Jangan cuma bikin silnya, ya. Jangan cuma kita lewat, woi Mr. Right lewat, orang-orang ngelihat kita. Ya, tapi jadi terang adalah kita menerangi jalan seseorang sampai dia ketemu jalan yang benar. Dia mengalami ya, dia mengalami Tuhan Yesus seperti apa. Itu tugas kita. Ya, bukan dengan cara dikotbah-kotbahin juga dan lain sebagainya. Kalau perlu kalau perlu pergi ke bioskop sama orang itu, pergi ke bioskop. Kalau perlu nonton konser Guns N' Roses sama orang itu, ya pergilah nonton. Ya, jadilah pribadi yang menerangi jalan seseorang. Ya, jangan cuma karena rokok lo nggak mau bergaul, gue nggak mau bergaul sama lo. Ya, aduh sempit banget sih kita picik. Justru orang-orang yang rokok yang datang sama kita, justru mereka terinspirasi karena kita hidup sehat. Kita hidup sehat. Karena juga dilarang merokok, nggak ada kok di Alkitab ayatnya. Adanya cuma di pom bensin, dilarang merokok. Oke? So, nggak usah gitu-gitu amat gitu loh. Sama orang-orang yang punya perbedaan sama kita gitu. Oke? So, ya, jadilah terang dan garam yang sesungguhnya, dan gue nggak pernah takut orang nganggep gue apa, karena I know what I'm doing. Wow, merdeka ya Kak ya. Karena biasanya mungkin karena namanya kan harum ya, nama pemuka agama ketika bergaul dengan orang-orang yang semua orang udah tahu nih kasusnya apa gitu. Kemudian boleh deh kita ketemu tapi jangan story ya, jangan foto-foto ya. Tapi Kak Jessie sendiri malah diposting ya dengan sengaja gitu, lagi ngapain pingpong kayak atau apa gitu ya. Nah Kak Devi gimana Kak? Nggak takut Kak? Atau mungkin sama anak-anak mentornya, Kak Devi kan teladan dan panutanku nih, kok kakak bisa deket sama orang ini gitu? Yes. Atau tanggapan keluarga gitu-gitu gimana? Nggak takut sama sekali sih, karena Yesus juga nggak pernah jaga nama baik ya. Malah di nama baik, kayak Tuhan Yesus sendiri kan dia berteman sama orang berdosa dan dia diomongin dan dia nggak ambil pusing gitu. Jadi aku rasa kita nggak perlu takut sih, karena Yesus juga nggak pernah jaga nama baik gitu. Dan aku percaya banget sih bahwa ketika kita tahu identitas kita siapa, kita nggak akan terlalu ambil pusing tentang apa orang yang akan ngomongin gitu. Karena akan ada selalu orang nggak suka sama kamu, akan ada orang yang suka sama kamu, ada orang yang benci sama kamu. Gitu. Jadi Yesus aja sebaik itu, ada yang benci gitu, apalagi kita. Jadi nggak pusing sih, Tuhan. Nggak pusing ya? Yesus aja, kita ikut Yesus. Gokil. Berarti jawabannya sama-sama nggak masalah ya. Kalau misalkan orang mau ngomong apa, yang penting nama kita udah tercatat di kerajaan surga. Waduh, iya. Jadi buat teman-teman semuanya, kita berdoakan saja dua narasumber ini tetap menjadi orang-orang yang utuh dan asli, ya. Sehingga mau bagaimanapun tetap lakukan firman Tuhan, itulah ukurannya, gitu ya. Nah, buat Pastor Jessie dan juga Kak Devi, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Kalau kita udah belajar firman nih, biasanya orang-orang yang
sering sharing di depan nih. Kakak-kakak kan pasti sering ya. Kita kan belajar firman Tuhan ya. Biasanya fokusnya ke yang salah dan yang benar, yang dosa dan yang nggak dosa gitu. Ini sering terjadi, tapi bukan di Indonesia gitu. Ini di negara-negara kutub utara gitu. Ini orang belajar Alkitab, ini orang belajar Alkitab, tapi seringkali rasa menjadi lebih benar, lebih tahu tuh ada. Dan semakin banyak gitu. Waktu kita belajar Alkitab, gimana belajar firman Tuhan, gimana caranya sih supaya kita tuh tetap napak bumi, bisa ditemui semua orang, dan orang-orang tidak silau melihat kita. Pastor Jesse gimana? Oke, itu tadi gue sempat singgung bahwa kita nih harus jadi orang Kristen yang tahu diri, bukan jadi orang Kristen yang sempit cuman sebatas boleh apa nggak boleh. Oke, karena hampir tiap hari deh, hampir tiap hari ada aja orang Kristen yang DM gue dan bertanya, ini boleh nggak, itu boleh nggak, dan lain sebagainya. Nah, kekristenan itu nggak sesempit boleh atau nggak boleh. Tapi kekristenan lebih kepada kita nih tahu diri karena dosa kita yang besar diampuni, diganti sama Tuhan Yesus. Itu yang harus jadi fokusnya orang Kristen. Makanya waktu di rumah Simon, Yesus tanya, itu pertanyaan paling keren, my favorite. Dia tanya sama Simon, ya, menurut kamu ada 2 orang hamba, satu utangnya 50, satu lagi 500 US dollar. Oke? Dan tiba-tiba tuannya menghapuskan semua utang mereka. Menurut kamu, ya, hamba yang paling bersyukur yang mana? Ya yang 500 lah. Yang paling banyak lah. Nah, itulah kita. Seharusnya kita tuh punya gaya hidup yang selalu tahu diri. Tahu diri. Yesus misalnya kita masuk ke rumahnya Yesus tahu sepatu kita kotor dan dia tahu dia punya karbol untuk ngepel lantai yang kotor. Tapi orang yang tahu diri adalah orang yang gue buka sepatu ya karena gue mau masuk rumah lo ya. Tapi yang punya rumah juga kalaupun lantai gue kotor, gue punya karbol gitu. Nah, kakak rohani gue pernah ngajarin, ada seorang ayah pergi dari rumah, dia titip sama anaknya, nak, nih Daddy titip ini ya, obat merah, kalau kalian jatuh, luka, ada obat merah. Oke? Dan bapaknya pergi. Nah, anak-anaknya nggak mungkin kan kayak bego nabrakin kepala ke tembok sengaja, gitu, ada obat merah, kata Daddy, gitu. Ya, terjun ke kolam berenang bukan, tapi terjunnya ke meja kaca gitu. Hancur semua, ada obat merah gitu. Main Smackdown. Nah, itu namanya blow on. Ya, namanya blow on. Oke. Kita tahu ada obat merah paling canggih namanya darah Yesus. Kita tahu kok. Tapi bukannya berarti kita sengaja bikin dosa, karena kasih karunia Tuhan itu bukan untuk kita merdeka buat dosa, tapi justru memerdekakan kita atas dosa. Seperti itu. Kak Devi gimana, Kak? Sama kecenderungan yang sering terjadi nih. Yes, kecenderungan yang seperti itu, aku menyadari ini sih, setiap kita mau bagikan sesuatu dari Tuhan, kita mau bagikan firman Tuhan, atau apapun yang kita itu pertama mengubahkan diri aku dulu gitu. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu kan kayak pedang bermata dua kan, firman Tuhan sendiri bilang kayak gitu. Jadi ketika kita nyampein sesuatu buat orang lain, buat anak-anak rohani gitu, itu sebenarnya kita juga lagi khotbahin diri sendiri gitu. Itu Roh Kudus tuh juga ingetin kita juga, kita suatu hal yang harus diubah, sesuatu hal yang harus bertobat lagi, karena bertobat tuh nggak cuma sekali, bertobat itu setiap hari kita bertobat, bahkan aku pun setiap hari juga bertobat gitu. Jadi itu yang membuat aku nggak punya alasan untuk bermegah atas pengetahuan yang aku tahu tentang firman Tuhan dan atas setiap firman Tuhan yang aku bagikan gitu, karena itu terlebih dahulu mengubahkan hidup aku dulu, itu terlebih dahulu lagi ngacak-ngacak yang di dalam aku dulu gitu, mengubahkan aku dulu gitu. Jadi ini itu yang nggak pernah cuman untuk kita bagiin gitu, jadi kita nggak pernah jadi merasa bermegah, merasa lebih baik, merasa jadi lebih jago dan lain sebagainya. Dan juga
aku juga belajar bahwa sebenarnya firman Tuhan yang kita bagikan itu akan semakin hidup ketika kita ngalamin itu. Aku belajar dari almarhum Pastor Adit. Pastor Adit kita di Muda, yang Pastor Adit lakukan adalah dia terlebih dahulu dia gembala kita, tapi kalau tanya tadi orang yang sering mengaku dosa, aku rasa Pastor Adit itu adalah orang yang paling sering ngaku dosa di gereja kita. Dia yang ngaku dia punya kelemahan, dia ngaku dia punya masalah sama istrinya, bahkan dalam khotbah-khotbahnya dia kasih tahu bagaimana kejatuhan dan kehancurannya dia, bahkan setelah dia jadi pendeta gitu. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari situ, aku pun terinspirasi, kita semua di Muda kita terinspirasi karena kita akhirnya sadar sebenarnya apa yang jadi kelemahan kita itu mau Tuhan pakai untuk berkatin orang lain. Apa yang kelemahan kita Tuhan pakai jadi kekuatan. Apa yang jadi tasnya kita, ujiannya kita itu yang akan jadi testimoni gitu. Jadi menyadari hal itu, menyadari bahwa sebenarnya kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang punya kesalahan, tapi kita mau dipakai Tuhan, bahkan melalui titik terendah, bahkan melalui masalah-masalah, bahkan melalui dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan mau pakai itu untuk jadi berkat buat orang lain suatu hari gitu. Itu yang membuat aku sendiri juga nggak bisa bermegah gitu loh, nggak bisa jadi merasa sombong dan lebih baik dari orang lain. Orang yang gue bagiin itu adalah ya dosa-dosa gitu. Tapi itu bukan kita bagikan dengan rasa bangga ya, bukan kayak, woi gue dulu bikin dosa ini enggak, dengan kehancuran broken tapi punya hati bahwa supaya yang dengar tuh nggak harus mengalami apa yang kita alamin gitu. Anak-anak yang dengar itu bisa ngalamin kebenarannya Tuhan dari apa yang kita sampaikan dengan apa yang udah Tuhan sendiri sebelumnya kerjakan dalam kehidupan kita. Aku rasa itu yang bikin aku pribadi tuh bisa tetap napak tanah dan benar-benar yang nggak bisa bermegah mau pengetahuan teologi dan segala macam, karena pada akhirnya semuanya itu tentang hubungan kan. Kita bisa keren, kita bisa khotbah keren, percayalah. Kita belajar khotbah keren bisa, tapi segala sesuatunya akan berbeda dengan orang yang punya hubungan. Dan Tuhan cari itu bukan pengkhotbah tapi penyembah. Penyembah itu artinya apa sih? Punya hubungan, koneksi, relasi sama Tuhan. Kita bisa khotbah tanpa hubungan loh. Tapi kalau kita punya hubungan, kita pasti nggak mungkin berhenti di kita. Kita pasti akan melayani apapun bentuknya, termasuk mungkin bagian firman gitu. Jadi aku rasanya selalu gimana caranya supaya bisa tetap kita napak tanah gitu bahasanya ya punya hubungan sama Tuhan, punya hubungan kedekatan sama Tuhan, jadi worshiper bukan jadi preacher gitu loh. Come on. Wow, keren banget. Berarti benar banget ya kan, kalau kita harus makin berkurang, dia harus makin bertambah. Benar banget. Seharusnya kalau kita semakin banyak tahu, kita semakin banyak taat, bukan semakin sombong. Betul. Ya. Oke. Satu pesan buat para mentor, para pemimpin, pesan mentor adalah orang yang bukan punya semuanya. Itu dia. Tapi kalau kalian Tuhan percayakan jadi mentor, jadi kakak rohani, kalian adalah orang-orang yang membantu menemukan jawaban. Itu dia. Iya. Jadi kalau mentor ditanya dan gak tahu jawabannya itu sah-sah aja dan itu bukan dosa ya Kak? Ya. Justru aneh kalau kita tanya semuanya, kayaknya dia bisa memecahkan masalah ya. Seva. Yes, Kak. Tadi kita mau masuk sesi Q&A. Aku lihat di sini. Tadi ada tuh. Tadi tuh aku ngelihat ya. Mungkin kita langsung tanyain aja ya. Karena kebanyakan nih sebenarnya anak-anak Tuhan atau anak-anak komunitas kepengen cerita. Tapi seringkali terjadi adalah kebocoran. Kak, ini rahasia ya, tapi malah jadi rahasia umum. Nah, ini untuk para leader mungkin. Untuk para leader, untuk para pengerja yang dipercaya untuk menggembalakan, walaupun 1, 2 orang, 3 orang, gimana caranya supaya, mungkin karena nggak tahu juga ya Kak, mungkin ini juga
nggak bisa dibilang 100% dia bocor gitu. Tapi mungkin karena dia nggak tahu, dia sharing ke temen yang lain. Kemudian temen yang lain sharing lagi ke temen yang lain. Temen yang lain sharing lagi gitu. Jadi semua tahu ya, deh. Iya, semua tahu. Gimana Kak? Kayak nyambung mentor tadi tuh. Ya, gini. Gue kadang-kadang suka miss sama teman-teman SMA gue karena di SMA itu ada geng kita semua, dan there is no gang anymore in the church. Nggak ada lagi. Geng itu saling protek. Geng itu satu sedih semua sedih. Geng itu satu senang semua ikut senang. Tapi yang terjadi hari ini adalah satu jatuh, yang lain senang. Oke? Satu senang, yang lain iri hati. So there is no gang anymore in the church. Kita lebih kepada kita jadi infotainment. Yang ada orang ceritain rahasia, ada orang ceritain kelemahannya dia, malah bocor kemana-mana se-Indonesia tahu. Oke? So jadi nilai-nilai geng ini harus dipertahankan. Karena ini bukan hal yang susah, karena kita semua punya geng waktu kita lagi SMA or waktu kita SMP. So geng ini harus ada di gereja. Karena sampai hari ini kalau teman SMA gue ngajakin goes misalnya, gue looking forward banget. Karena itu geng SMA gue yang udah 30 tahunan kita main bareng. Kita looking forward. Nah, ada nggak sih orang Kristen yang mau ke gereja looking forward? Atau ada pertemuan komunitas looking forward? Ya, ada meeting bisa kita geser karena kita mau ketemu geng di gereja. Kita mau ketemu geng di pertemuan komunitas. Nah, seharusnya ini harus terjadi, dan ini nggak terjadi dalam semalam. Ini mesti di-develop, namanya membangun hubungan. Ya, membangun hubungan supaya kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Oke, jangan cuma ada konflik dikit keluar, konflik dikit pindah gereja, ya nanti konflik tempatnya pindah. Akhirnya kita jadi orang yang individualnya tinggi dan nggak bisa berkomunitas. Seperti itu. So, geng. Kak Devi mungkin mau nambahin? Yes, mungkin aku bisa cerita pengalaman kali ya kalau ngomong boleh banget. Aku adalah salah satu orang yang sebenarnya ketika bicara tentang bercerita harusnya punya trust issue, harusnya. Karena aku pernah, dan itu nggak cuma sekali, aku cerita dan ceritanya kesebar gitu. Bahkan aku cerita sesuatu hal yang cukup sensitif, dan itu ternyata akhirnya jadi gosip, diomongin dan lain sebagainya. Terjadi sekali, abis itu waktu itu terjadi, terus aku juga waktu itu punya kakak rohani di sekolah pas zaman SMA, aku cerita dan ternyata dia juga ngomongin dan segala macam tersebar gitu. Dan harusnya aku punya trust issue dong. Akhirnya mereka juga punya banyak teman-teman yang akhirnya nggak mau untuk curhat sama mentor, nggak mau bahkan punya mentor, sakit hati sama mentor, sakit hati sama gereja, karena gereja nggak jadi tempat yang aman buat orang cerita, buat orang curhat. Harusnya aku seperti itu. Tapi akhirnya aku bisa bilang bahwa sembuh dari hal itu ketika aku melihat bahwa at the end teman-teman kita ya, mentor-mentor kita, bahkan pastor dan gembala kita, mereka adalah manusia biasa. They're just living. They are just human yang penuh dengan flaws, orang-orang yang lemah juga gitu. Dan dengan hal itu aku akhirnya punya satu kebebasan, maksudnya ada freedom gitu ya, bahwa aku bisa mengampuni mereka karena jadi tukang gosip, ngegosipin aku. Dan akhirnya itu nggak membuat aku sakit hati sama gereja atau sakit hati sama Tuhan, karena aku tahu itu isu pribadi, isu orang gitu. Dan aku bisa bilang aku berdoa sama Tuhan untuk aku bisa, Tuhan aku pengen dapat satu tempat yang aman dong buat aku bisa cerita, aku bisa ngaku. Dan memang aku cerita mungkin ke 5 orang, 4-nya mengecewakan gitu. Tapi ada satu yang bisa aku percaya, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi don't lose hope sih. Ada banyak orang ketika 2 kali kecewa, nggak mau cerita, nggak mau, menarik, nggak percaya sama pementoran. Tapi aku mau bilang bahwa mungkin mereka
melukai kamu, mungkin mereka salah, tapi bukan berarti bahwa semuanya sama gitu. Kan kita suka gitu, gereja semua sama. Komsel semua sama. Tapi aku sendiri mungkin bisa jadi satu kesaksian bahwa ketika aku nggak berhenti untuk percaya dan itu memang harus didasari sama kita punya kasih, karena kan kasih percaya. Uni yang tadi jadi tukang gosip dari cerita aku. Di satu sisi juga aku bisa percaya lagi sama orang lain dan aku mau membagi hidup, mau membagi ceritaku juga. Itu yang aku bisa bilang sih, supaya don't lose hope lah. Keren. Dan ini mungkin juga aku kepengen kasih pesan buat teman-teman semua ya, mungkin apa yang bukan urusan kita dalam pelayanan, gak semua hal kita harus tahu juga. Gak semua hal kita harus mencari tahu. Jadi gosip-gosip, gosip seputar pelayanan itu dihindarilah ya. Supaya hidup kita tenang, melayani juga tenang. Gitu. Nah, kita udah ada di penghujung obrolan kita nih Kak. Kasih sedikit kesimpulan tentang gimana kita menjadi terang dunia deh, yang menurut Kak Jessie ini relevan banget nih buat teman-teman gitu, buat orang-orang yang lagi nonton, jemaat-jemaat gereja, para pemimpin, bahkan mereka mungkin yang nggak kenal Tuhan tapi join sama kita malam hari ini gitu, untuk jadi terang dunia. Oke. Go ahead Kak. Ya, Yesus bilang kita nih satu paket ya, terang dan garam dunia. Dan itu kalimatnya bukan future tense tapi present tense. Yesus nggak pernah bilang kamu harus hafal sekian ayat nanti kamu jadi terang dan garam dunia. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Yesus bilang to the point, kamu adalah terang dan garam dunia. Dan terang tadi kita udah bahas, terang itu adalah sumber solusi. Nah, garam itu Yesus nggak pernah ngomong bahwa you are the salt of the kitchen, kamu adalah garam dapur. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Yang Yesus ngomong adalah kamu adalah garam dunia. Sebenarnya bahasa aslinya itu adalah kamu adalah garam tanah. You are the salt of the earth. Kamu adalah garam bumi, garam tanah sebenarnya. Nah, ternyata Yesus dengan jelas mengatakan di Lukas 14 ayat 35, jelas dia katakan bahwa garam itu gunanya ada dua, untuk ladang dan untuk pupuk. Ternyata maksudnya Yesus adalah gini, bangsa-bangsa zaman dulu sampai abad keempat ya, itu kalau perang ya, merebut sebuah kota, musuh pada dibunuh atau jadi tawanan, closing peperangan mereka adalah kota musuh itu yang udah ditundukkan, dilemparin garam, ditembak garam. Oke, itu jumlahnya bertonton. Di-aiming kemana? Diarahkan ke tanah mereka. Jadi waktu garamnya mendarat di tanah mereka tiba-tiba jadi nggak subur. Jadi ini menandakan bahwa kota musuh itu ditundukkan. Oke? Dan ini ada buktinya di Hakim-Hakim 9 ayat 45 waktu Abimelek mengalahkan kota Sikem. Oke? Setelah dia bunuh orang-orangnya, ditawan orang-orangnya, dirubuhkan kota itu, habis itu ditaburi dengan garam. Oke, itu ada buktinya. Dan itu dilakukan sampai abad keempat oleh tentara Romawi. Jadi mulai nangkep dong. Ya, garam punya pengertian kita ini membuat musuh jadi tidak berpotensi untuk bertumbuh. Garam seharusnya seperti itu. Dan makanya sekali lagi yang gue bilang tadi, gue salut sama orang-orang yang masih bekerja di kantor. Karena kalian adalah pahlawan garda terdepan. Karena garam kalau disimpan di dalam plastik, nggak ada gunanya. Dia mesti disebar. Yes, hari Minggu kita datang, kita di-equip, kita di-empower, kita diisi sama firman Tuhan. Tapi Senin sampai Jumat, ya, nah ini pendetanya juga rajin-rajin dan temenin, ya. Temenin, ngajak makan siang, ngajak ngopi, kayak temenin, datengin ke kantornya gitu loh. Datengin ke company-nya, datengin ke tokonya, datengin ke restorannya. Karena Senin sampai Jumat, ya, kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Dan seharusnya fungsi garam adalah membuat, ya, kuasa kegelapan jadi tidak berpotensi dimanapun kita berada. Lalu yang kedua yang Yesus katakan adalah garam itu gunanya untuk pupuk. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesia agak salah. Karena kalau kalian lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris versi King James, itu dibilangnya dunghill.
Dunghill adalah kumpulan kotoran hewan. Jadi ini belum jadi pupuk. Ini adalah bahan dasarnya pupuk. Nah, garam gunanya untuk kotoran hewan apa? Ternyata kalau ada orang mau buat pupuk, garam ini waktu kumpulan kotoran hewan udah dikumpulin, harus ditaburin garam. Supaya apa? Kuman-kumannya pada mati. Jadi ternyata garam itu fungsi yang kedua adalah disinfektan. Kita udah familiar lah sama kata ini selama 2 tahun ini, disinfektan. Semua punya di tas masing-masing, disinfektan. Nah, makanya gue udah sering bilang 2 bulan terakhir ini, kalau ada anggota keluarga kita yang masih nggak mau ke gereja, kakak kita nggak mau ke gereja, nggak usah diajak ke gereja, ajak makan. Pasti ya. Bener juga ya. Nah, waktu udah makan bareng, jangan dihakimin. Lo kenapa tadi nggak ke gereja? Jangan dihakimin lagi. Capek. Waktu udah duduk makan bareng, dia seneng sama sepak bola. Ngomongin sepak bola. Ya, ngomongin hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di Manchester. Nah, ngomong sama dia kayak gitu. Bukan Arsenal ya. Ya, maaf ya fans MU. Kalau dia senang musik, ngomongin musik. Dia senang sepeda, ngomongin sepeda. Kasih lihat ada Yesus yang tinggal di dalam kita. Bukan cuma nunjuk-nunjuk keluarga kita yang belum mau ke gereja. Akhirnya kita nggak jadi saksi. Karena kalau kita nyadar kita nih disinfektan, nanti lihat janji firman Tuhan akan terjadi. 1 orang diselamatkan, maka seisi rumah kalian Tuhan akan selamatkan. Oke? Amin. So, berfungsilah menjadi garam yang benar, menundukkan kuasa kegelapan, ya dimanapun kalian berada, dan jadilah disinfektan, ya dimanapun juga kalian berada. Kalian menghancurkan kuman-kuman dosa, dan justru nanti orang tersebut akan berguna jadi pupuk dan berguna lagi untuk orang lain. Keren. Kak Devi langsung aja Kak. Yes, kalau dari aku yang pertama sadari kalau kita itu adalah terang. Terang itu adalah identitas kita. Kita tuh terang itu nggak pernah berusaha untuk membuktikan keberadaannya. Terang tuh cuma bersinar. Terang itu waktu ada gelap, terang datang itu pasti langsung bersinar. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak muda khususnya ya, kita sering banget berusaha fokus untuk gimana sih jadi terang, bukan fokus bersinar. Kita berusaha jadi teladan, gimana sih jadi ini. Jadi fokusnya gimana untuk bisa khotbahin orang, gimana bisa untuk memberi dampak gitu kan. Kayaknya rohani banget nih, gimana I can impact the world gitu. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita sadar bahwa kita adalah terang. Itu adalah identitas kita, adalah terang. Yang kedua, setelah kita sadar identitas kita adalah terang, kita harus membiarkan sumber terang itu selalu menerangi kita. Aku mungkin mau bagi di Lukas 11 ayat 35 sampai 36. Di sini dibilang, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Seringkali kita berusaha buat nerangin gitu ya. Kita berusaha kayak bawa obor, bawa senter buat nerangin gitu. Sampai kita lupa esensinya kita cuma bisa berterang kalau terangnya Tuhan itu bercahaya dalam kehidupan kita. Nah, gimana sih caranya biar kehidupan kita diterangi? Kehidupan kita diterangi cuma bisa sama kebenaran. Karena pada akhirnya gini, setiap dari kita tuh punya yang namanya dark corners. Ada kegelapan yang perlu terangnya Tuhan. Apa yang jadi dark corners dalam kehidupan kita? Segala sesuatu yang gak kita kasih ke Tuhan. Mungkin itu jadi sesuatu hal yang jadi luka kita, jadi sesuatu hal yang ada di dalam masa lalu kita, atau mungkin yang kita gak sadar, tapi itu ada di situ. Nah, yang harus kita lakukan bukan fokus untuk menjadi terang, tapi minta Tuhan, minta kebenaran Tuhan untuk menerangi kita, sampai tidak ada satupun di dalam tubuh kita itu yang tadi firman Tuhan bilang bagian yang gelap, karena itu udah diterima sama Tuhan. Karena otomatis kalau kita tahu kita berjalan sama terangnya Tuhan yang ada di dalam kita, itu pasti kita juga akan bisa membawa terang buat orang lain gitu. Jadi amen. Berhenti untuk kita berusaha jadi terang, tapi sadarin, ya gue tuh identitas gue adalah terang, dan berjalan aja gitu. Terang, berjalan, pokoknya kalau ada gelap, terang masuk, pasti jadi terang. Tapi kalau misalnya bukan nggak ada gelap di situ, cuman berkumpul sama yang terang-terang, yang tadi kan jadinya silau, dan nggak berdampak, malah dijauhin gitu. Silau.
terang. Nah, Tuhan sering terjadi. Tuhan nggak panggil kita untuk jadi menyilaukan dunia gitu, tapi Tuhan panggil kita terang. Tapi kita mau nggak diterangin sama Tuhan? Seringkali kita tuh fokus untuk gue harus nerangin, gue harus berdampak, gue harus bikin ini, tapi kita sendiri nggak mau diterangin sama Tuhan. Aku rasa diterangin sama Tuhan dan menerangi itu harus jalan beriringan sih, dan nggak akan nggak ada tuh waktunya dimana kita berhenti untuk diterangi Tuhan karena kamu sudah cukup baterainya untuk menerangi dunia, nggak akan pernah bisa. Keren. Nah, kalau sungguh kita sendiri mati dan Tuhan nggak ada di dalam kita, rohnya Tuhan nggak ada di dalam kita, terangnya Tuhan nggak nyinari hidup kita nggak akan bisa nerangin dunia, guys. Jadi aku harus nempel terus sama sumber terang. Itu sih yang harus jadi pegangan kehidupan kita. Kita nggak bisa terang, kita nggak bisa menerangi kalau kita nggak bersama terang. Wow, kita kasih tepuk tangan buat dua narasumber kita yang sungguh menginspirasi malam hari ini. Stefa, come on. Keren banget ya Kak pembahasan. Yes, belajar banyak. Aja tuh udah panas banget. Makin kesini makin panas kan ya. Oke, aku mau say thank you banget untuk Pastor Jesse, untuk Kak thank you Pastor Jesse, Kak Desi, Kak Devi, thank you. Pada malam hari ini, kita diajarin buat jadi terang, bukan menyilaukan. Karena kalau terlalu silau juga kita nggak bisa lihat apa-apa ya Kak ya. Iya. Benar. Oke, aku mau ajak teman-teman di sini yang mungkin belum berkenan untuk follow Curhatan Alkitab dan juga Penyembah Kantoran, silakan untuk follow. Kalau teman-teman berkenan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Dan juga Curhatan Alkitab ada live session setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis dengan narasumber-narasumber yang sangat menginspiratif dan juga seru-seru nih kayak gini. Dan temanya juga bisa membangun kita semua. Yes. Lanjut Kak Niko. Dan pastinya kalau kalian punya saran untuk tema-tema apa yang kalian butuhkan untuk kita bahas, kalian bisa DM ke Penyembah Kantoran atau DM langsung ke Curhatan Alkitab. Dan dari Penyembah Kantoran juga mau saya thank you banget udah diajak kolaborasi dengan Curhatan Alkitab. Penyembah Kantoran itu apa sih? Intinya bukan orang-orang yang menyembah gedung perkantoran, tapi orang-orang yang mau perform seperti yang tadi dibilang oleh Pastor Jesse. Orang-orang yang bekerja dari hari Senin sampai mungkin hari Senin karena banyak lemburan, tapi kita semua orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan bukan hanya di hari Minggu. Jadi inspirasi banyak sekali kalau kalian ke channel YouTube Penyembah Kantoran, ada tentang pendeta bahas tato, ada juga bahas tentang kehilangan, ada juga bahas-bahas tentang hal-hal yang mungkin gak bisa diceritain di gereja atau gak bisa diangkat oleh tim dari Curhatan Alkitab. Kalian bisa lihat ke Penyembah Kantoran, agak barbar sedikit ya, tapi ya kita mau tetap menyampaikan firman Tuhan dalam banyak aspek. Kalau kalian berkenan, kalian bisa subscribe, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di sana. Kalian juga bisa follow di Penyembah Kantoran _ Thank you banget buat malam hari ini sekali lagi Pastor Jesse dan juga untuk Kak Devi. Sukses untuk semua hal yang lagi dikerjain pastinya. Pekerjaan, pelayanan, pementoran, apapun yang lagi dikerjakan untuk generasi dan orang-orang di sekeliling kalian, semuanya diberkati Tuhan. Oke. Thank you. Thank you. Untuk live session kita pada malam hari ini, aku boleh minta Pastor Jesse untuk menutupi dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat acara live ini, terima kasih buat jaringan yang bagus Tuhan. Pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pemirsa, setiap orang yang sudah mendengar, mendapatkan sesuatu, mereka akan diubahkan untuk mengubah yang lain, mereka akan diberkati untuk memberkati yang lain, bahkan mereka akan dipulihkan untuk memulihkan yang lain juga. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk lebih dalam lagi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih dalam lagi bisa menerima semua apa yang Kau kerjakan dari atas kayu salib untuk kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat kami mengerti Tuhan. Lebih lagi siapa pribadi Engkau Tuhan di dalam kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat atas setiap kami. Terima kasih untuk pengorbananmu yang luar biasa di atas kayu salib buat kami semua. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitan-Mu yang sempurna buat kami semua. Dan terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang setiap hari berbicara buat kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Engkau mau menuntun kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang bergerak,
Engkau adalah Allah yang berdaulat atas setiap kami, Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara pemirsa yang sedang sakit, kami percaya adalah Jehovah Rafa. Engkau adalah Allah yang menyembuhkan kami, Tuhan. Ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sudah disembuhkan. Yang menemukan jalan buntu, Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang luar biasa. Mereka yang sedang dihimpit dengan masalah ini, itu, dan lain sebagainya, Tuhan akan memberikan mujizat atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, nyatakan dirimu Tuhan. Nyatakan your good news, kabar baikmu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, berkati curhatan Alkitab, berkati penyembah kantoran Tuhan, Kau berkati kami semua, berkati Devi dari muda Tuhan, berkati apapun yang kami kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama yang berkuasa, itu nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ini semua. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Oke, buat teman-teman followers yang join di akhir-akhir, kalian jangan khawatir, kalian bisa saksikan ini lagi di Instagram dari teman-teman Curhatan Alkitab. Kalian bisa tonton dari awal. Thank you banget sekali lagi buat malam hari ini. Oh, thank you juga Kak Niko, thank you juga buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal. Yes. Kita mau pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, karena kita juga masih manusia ya. Jangan dibaperin. Iya, betul banget. Jangan dibaperin. Oke, selamat malam, selamat istirahat, dan semoga hati. God bless you all. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Bye.